Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukra, lakal kamalu kulluh, wa lakal jamalu kulluh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'a hudah, amma ba'd. Yang Allah muliakan jamaah salat subuh, mata'anallah wa iyyakum bisihhati wal afiyah. Pertama-tama mari kita bersyukur dan memuji Allah dengan mengucap alhamdulillah. Kemudian sholawat serta salam semoga selalu Allah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula untuk keluarga, sahabat dan pengikut beliau sepanjang zaman. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din." Dan barang siapa yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, Allah faqihkan dia tentang perkara agama. Kata fikih secara bahasa berarti al-fahmu, faham dan mengerti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, potongan dari doa tersebut, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, luruskan dan jadikan lebih baik agamaku yang merupakan pegangan di setiap urusanku. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam Islam menuntut ilmu agama adalah merupakan kewajiban. Sebagaimana salah satu ungkapan, wa man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan barang siapa tanpa ilmu dia beramal, maka amal-amalnya pun mardudah, tertolak, la tuqbalu, tidak diterima. Jadi agar amal perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu harus didasari oleh ilmu. Karena itulah Rasul bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban setiap individu seorang muslim. Riwayat lain menambahkan muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini ulun hanya sekedar mengangkat konsep Imam Al-Ghazali tentang ilmu agama. Tentang ilmu agama. Beliau memang berbicara tentang pengklasifikasian pengetahuan atau ilmu dari segi kebutuhan dan keperluan. Beliau bagi kepada fardu ain dan fardu kifayah. Kemudian dari aspek orientasi sebatas keperluan di dunia atau sampai menghantarkan kita ke akhirat atau ke surga, maka beliau bagi ilmu menjadi dua, ilmu dunia dan ilmu agama. Ilmu dunia dan ilmu agama. Tentu pengklasifikasian ini sangat berguna buat kita. Kita yang punya waktu tidak lama, kita yang punya kesempatan hanya sebentar. Agar jangan sampai waktu yang cuma satu kali Allah berikan kepada kita
kita habiskan atau setidaknya kita gunakan sebagian besar untuk ilmu yang hanya kita butuhkan untuk hidup mulia dan sejahtera di dunia, namun melupakan bahwa hidup di dunia hanya sementara, bahwa ada kehidupan kita yang lebih hakiki, sebagaimana firman Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh akhirat itu lebih baik daripada dunia, dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Nah, maka karena waktu yang sangat terbatas, namun ulun tetap rekomendasikan jika pian punya waktu lebih, silahkan baca Ihya Ulumuddin atau Ihya Ulumiddin, masih jilid pertama, konsep pembagian pengetahuan atau ilmu. Mengkondisikan dengan waktu, maka ulun hanya membacakan yang dimaksud dengan ilmu agama. Yang dimaksud dengan ilmu agama. Mungkin ini juga masih ada hubungannya dengan tema yang malam Sabtu kemarin ulun angkat di Masjid Al-Ummah, tentang agama dan budaya. Apa yang dimaksud dengan agama, kemudian apa yang dimaksud dengan budaya. Agar jangan sampai budaya diyakini sebagai agama, atau sebaliknya agama itu malah dipandang hanya seperti budaya. Di mana kemarin ulun berikan sebuah contoh sederhana, ketika terjadinya satu kekeliruan, tentu harus kita luruskan. Tapi untuk meluruskan sesuatu yang keliru, kita mesti mengidentifikasi, memastikan dulu kekeliruannya di mana. Jangan sampai yang tidak keliru malah di situ yang kita fokuskan, sementara yang keliru kita abaikan. Ulun berikan contoh sederhana begini. Ada seseorang dia sakit, lalu dia berobat ke dokter. Oleh dokter dia dikasih resep obat, kemudian dia beli di apotik. Dia gunakan obat tersebut. Setelah itu dia sembuh. Sekarang ada yang salah enggak dengan apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan ada yang salah enggak? Enggak ada kan? Tapi ketika menyangkut dia meyakini obat itu yang menyembuhkan dia, ada yang salah enggak? Ada yang salah. Di mana salahnya? Di asumsi dia, persepsi dia. Maka yang harus kita luruskan, persepsinya atau disuruh berhenti berobat. Ikam jangan berobat, ikam syirik. Ikam jangan berobat karena ikam syirik. Atau berobat, tidak ada yang salah. Yang salah tuh cara dia memaham, cara dia berkeyakinan, itu yang salah. Sama halnya ketika kita berbicara tentang agama dan budaya, kita harus mampu membedakan budaya itu apa sih, agama itu apa sih, kan gitu. Karena ketika menyangkut budaya, Islam sejauh budaya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam, Islam tidak melarang sebuah budaya sejauh itu tetap dipandang dan diyakini sebagai bagian dari budaya. Contoh budaya itu sederhananya begini. Budaya itu adalah semacam kondisi situasi yang terjadi berdasarkan kesepakatan manusia. Jadi budaya itu dari manusia untuk manusia, menyangkut semua aspek kehidupan. Cara berpakaian, pola hidup, cara berpikir, termasuk sarana komunikasi, berbicara, bahasa, itu bagian dari budaya. Sementara agama adalah aturan yang datang dari Allah. Jadi dia dari langit, sedangkan budaya itu bersumber dari bumi. Menyangkut semua aspek kehidupan, berpakaian, berbahasa,
bermasyarakat, ketika itu bersumber dari kesepakatan manusia, maka itu namanya budaya. Sementara agama itu murni bersumber dari Allah. Walaupun kemudian disampaikan oleh Rasul SAW sebagai utusan, penghubung antara makhluk dengan Tuhannya. Nah sekarang contoh salah satu budaya ya, bagi orang Banjar kan dia baju, salah satu ciri khas budayanya kalau baju corak sasirangan, atau bagi orang Indonesia itu kan batik ya, kemudian pecinya hitam, itu kan budaya. Nah sejauh budaya itu tidak bertentangan dengan agama dan tidak diyakini menjadi bagian aturan agama, maka dia akan berjalan dengan agama itu bergandengan sejauh tetap diyakini sebagai budaya. Makanya pian sholat baju sesirangan nggak ada masalah, sejauh menutup aurat, suci, atau sholat pakai kopiah hitam nggak ada masalah, sejauh di situ suci terpenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan oleh agama. Tapi kalau umpama kemudian pian berkeyakinan salah satu syarat sah sholat mesti baju sesirangan, nah di situ kelirunya. Kelirunya di situ. Atau salah satu syarat sahnya sholat mesti pakai peci hitam. Di situ. Tapi kalau orang pakai peci hitam dan dia sebagai warga negara, terutama orang Nusantara atau orang Indonesia, dia pakai peci hitam dan dalam pikirannya tidak ada sekalipun mengatakan peci hitam syarat sah untuk sholat, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Nah, jadi perlu sekali kita menempatkan sesuatu, karena terkadang sesuatu yang salah itu bukan karena terjadinya perbuatan itu, bisa jadi perbuatan tertentu itu tidak ada yang salah, salahnya di asumsi, salahnya di persepsi, penafsiran. Maka kalau salahnya di situ, ya yang itu yang harus kita luruskan. Sama seperti contoh orang berobat, dia sakit, kemudian dia ke dokter, dokter mendiagnosa, dokter ngasih resep, dia cari obatnya, dia beli di apotik, kemudian dia pakai, dia sembuh. Ada yang salah enggak? Enggak ada yang salah. Tapi ketika menyangkut, menurut Anda yang menyembuhkan itu siapa? Obat. Nah, di situ baru salahnya. Lalu ketika dia salahnya pada persepsi, apakah dia kemudian Anda haram berobat karena berobat itu syirik? Berobatnya nggak ada yang salah, persepsinya itu yang harus kita luruskan. Nah barangkali ini kalau ulun terusin nggak jadi baca Ihya Ulumuddin, konsep ilmu. Nah ini ulun sampaikan juga berharap kita walaupun tidak menjamin kita menjadi orang yang mumpuni dalam pengetahuan agama, tapi setidaknya kita ngerti, paham. Mungkin juga akan berkaitan tentang sertifikasi ulama. Emang apa aja yang harus terpenuhi sehingga orang itu boleh dikatakan dia faham tentang agama. Dia faham tentang agama. Selama ini kan kadang-kadang siapapun dia merasa pantas berkata, aku juga ngerti dong tentang agama. Bahkan artis pun kalau dikomentari, aku juga ngerti dong tentang agama. Jangankan artis, Abu Janda aja ngerti masalah agama katanya. Lalu standarnya apa? Maka Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, pertama beliau, ini ulun ambil yang poin-poinnya saja karena sekali lagi waktu kita yang sangat terbatas karena menyangkut protokol kesehatan. Yang dimaksud agama itu kata Imam Al-Ghazali, mastufida minal anbiya'i salawatullahi alaihim wasalamuhu wala yursidul aqlu ilaihi mithlul hisab wala tajribatu mithlut tib. Agama itu adalah sesuatu yang diambil melalui para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana akal kita di situ tidak punya peranan. Seperti ilmu matematika itu kan logika mainnya. Agama itu bukan logika mainannya. Dia adalah sesuatu yang dibawa oleh para nabi yang diutus oleh Allah. Bahkan agama itu bukan berdasarkan pengalaman seperti ilmu kedokteran, itu kan berdasarkan pengalaman. Atau agama itu bukan berdasarkan
apa yang terjadi di suatu tempat yang disepakati oleh masyarakat yang disebut budaya, seperti bahasa. Bahasa itu budaya. Makanya orang Banjar bahasa Banjar, orang Jawa bahasa Jawa, orang Arab bahasa Arab, orang Inggris bahasa Inggris, karena bagian dari budaya. Namun terkadang budaya itu menjadi sarana, wasilah atau mobilisasi agar nilai-nilai agama itu sampai, terutama bahasa. Perintah-perintah Allah itu kan sampainya kepada makhluk menggunakan melalui media bahasa Arab. Jadi bahasa Arab dengan agama ketika itu maka dia saling bergandengan. Nilai-nilai yang datang dari Allah perintah itu harus sampai kepada manusia, dan ketika Rasul diutus di tengah orang-orang Arab, maka nilai-nilai agama itu sampainya melalui bahasa Arab. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu agama itu pada dasarnya semuanya terpuji. Namun terkadang karena beberapa hal dia bisa menjadi tercela. Jadi ilmu agama itu bisa juga menjadi tercela. Salah satunya kapan? Ketika digunakan untuk sesuatu yang salah. Nuntut ilmu untuk mencari kekuasaan. Nuntut ilmu untuk menumpuk harta kekayaan. Ilmu agamanya gak ada masalah. Tapi orang yang memiliki ilmu agama itu ketika menggunakannya untuk sesuatu yang salah, maka yang terjadi sesuatu yang keliru. Tapi pada dasarnya ilmu agama itu semuanya adalah terpuji. Dan kalau kita umpamakan pengetahuan agama itu seperti pohon atau seperti sebuah bangunan, maka dia terdiri dari 4 kemampuan. Terdiri dari 4 kemampuan. Jadi dari sini kita paham bahwa kita pun juga memiliki peluang besar untuk paham tentang perkara agama, asal 4 kemampuan itu kita usahakan. Yang pertama disebut dengan al-usul, akar. Yang kedua disebut dengan furu', ranting. Yang ketiga disebut dengan muqaddimah, pengantar. Dan yang keempat disebut dengan mutammimah, penyempurna, finishing. Apa yang dimaksud dengan akar? Jadi kalau kita umpamakan bagian-bagian ilmu agama itu menjadi 4 macam kemampuan. Ketika seseorang dapat menguasai 4 macam tersebut, maka layak menjadi orang yang memiliki kemampuan memahami agama itu dengan benar. Jadi ini boleh dikatakan standarisasi orang ahli agama itu apa? Yang dimaksud dengan al-usul adalah kemampuan terhadap Al-Quran, menguasai Al-Quran dan sunnah Rasul SAW, kemudian ijma' umat serta atharus sahabah. Atharus sahabah itu adalah pernyataan-pernyataan para sahabat, mereka sebagai saksi hidup tentang apa yang terjadi terhadap Rasul dan apa yang terjadi pada saat turunnya wahyu, terjadinya peristiwa. Mereka menyaksikan betul bagaimana Rasul SAW menyelesaikan satu masalah, menghadapi dan mensikapinya. Mereka sebagai saksi hidup para sahabat. Maka ucapan-ucapan perkataan mereka pun itu menjadi modal dasar kita. Al-Quran yang berjumlah 30 juz, kemudian sunnah-sunnah Rasul SAW, kemudian ijma' umat serta atharus sahabah. Ini kalau diumpamakan dalam 4 kemampuan tadi, dia merupakan modal dasar. Modal dasar. Jadi sepertinya belum cukup kalau hanya 1-2 ayat atau 1-2 hadis, apalagi cuma sepenggal hadis. Mesti harus punya kemampuan Al-Quran, kemudian sunnah-sunnah Rasul SAW, kemudian ijma'
dan seterusnya, atharus sahabah. Riwayat-riwayat dari para sahabat yang mereka itu adalah saksi hidup. Tentu mereka jauh lebih paham dengan kita dibandingkan kita. Jadi posisinya Al-Quran, Sunnah, Ijma'ul Ummah, dan atharus sahabah itu posisinya sebagai modal dasar yang diistilahkan dengan dia merupakan akar. Sedangkan rantingnya adalah memahami yang 4 perkara tadi secara kontekstual. Jadi yang 4 perkara itu harus kita kuasai secara tekstual. Penguasaan secara tekstual itu masuk kategori pengetahuan dasar. Kemudian pengetahuan rantingnya adalah kemampuan memahami yang 4 perkara itu secara kontekstual. Nah, kayak apa maksudnya? Contoh, perbandingan tekstual dengan kontekstual. Kata Imam Ghazali seperti sebuah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Bukhari Muslim dari Abu Bakrah. Rasul bersabda, la yaqdil qadi wa huwa ghadban. Tidak boleh memutuskan seorang qadi pada saat dia sedang marah. Itu secara tekstualnya begitu. Secara harfiah, tidak boleh memutuskan seorang qadi pada saat dia marah. Secara tekstualnya, tapi hadis itu bisa dipahami secara kontekstual, termasuk seorang qadi tidak boleh memutuskan kalau sedang ketakutan atau kalau sedang kelaparan, atau kalau sedang dia sakit, termasuk sedang kekenyangan. Padahal kan secara tekstualnya hanya menyebut kata ghadban, marah. Tapi apa pengaruh ketika orang sedang marah? Dia tidak bisa memaksimalkan akal sehat. Maka secara kontekstualnya, orang yang sedang kelaparan pun tidak bisa berpikir secara maksimal. Orang yang sedang sakit pun juga sama. Orang yang sedang ketakutan pun juga dia tidak bisa berpikir secara jernih. Itu secara kontekstual. Nah, jadi selain kita menguasai Al-Quran, kemudian hadis Rasulullah SAW, ijma' dan atharus sahabah secara tekstual sebagai pengetahuan dasar, maka kita juga mesti harus memiliki kemampuan memahaminya secara kontekstual. Nah, itu jadi cara memahami secara kontekstual itu ibarat ranting. Adapun yang dimaksud dengan menguasai muqaddimat pengantar, itu yang disebut dengan ilmu alat. Karena Al-Quran itu diturunkan dengan berbahasa Arab, Rasul pun juga orang Arab, kemudian beliau pun berkomunikasi menggunakan bahasa Arab, menyampaikan tuntunannya pun juga dengan berbahasa Arab, berarti bahasa Arab adalah merupakan alat. Maka dibutuhkan kemampuan seperti ilmu nahu, sharaf, termasuk sampai kepada yang lebih dalam seperti ilmu ma'ani dan ilmu balaghah. Sebab memang memahami agama sekarang memang mudah, terjemah sudah mudah kita dapatkan. Tapi beberapa pengalaman, tidak 1-2 kali, lebih dari 2 kali, ulun menemukan terjemah buku, tapi bukan terjemah Al-Quran lah, terjemah buku jauh dari maksud penulis aslinya. Kalau ulun cerita, tambah lama lagi, ini udah 5 menit lewatnya. Jadi tidak 1-2 kali, sering ulun menemukan, baik ada seorang mahasiswa yang ingin menyelesaikan S1 di UIN Antasari, konsultasi tentang pemikiran Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Rushd, masalah penetapan harga al-hisbah. Sudah susah payah dia bikin, kemudian ulun baca, agak aneh, ujar ulun, Ibnu Taimiyah tidak seperti ini, Ibnu Rushd tidak seperti ini. Emang kamu sudah betul mengutip dari referensi? Betul Pak Ustadz, coba bawa referensi sini, ternyata yang dibawanya terjemah. Jadi ulun tetap penasaran, coba ambil lagi yang aslinya. Dia cari perpustakaan, ulun suruh pegang yang terjemah, sekarang ulun menterjemah. Bandingkan dengan terjemah yang ada, 180 derajat berbeda.
Belum lagi pada saat pengajian di Masjid Muhammadiyah Sungai Miai, Fiqhus Sunnah, ulun kan pegang yang aslinya, tapi juga ulun menampilkan terjemahan punya orang. Beberapa kali menemukan terjemah yang keliru. Demikian juga saat baca kitab Minhatul Mughis, kitab Mustalahul Hadis di Masjid Al-Muttaqin Sultan Adam. Ulun pegang versi Arabnya, kemudian jamaah dipinjami selama belum selesai. Kalau sudah selesai boleh diambil, dipinjami terjemah. Juga beberapa kali menemukan terjemah yang keliru. Nah, disitulah resikonya. Makanya perlu ilmu alat itu kita kuasai. Itu yang disebut dengan pengantar. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah terakhir, itu mutammimat, pelengkap penyempurna. Itu seperti ilmu tafsir, ilmu Al-Quran, baik yang menyangkut tentang tata cara baca, makharijil huruf, termasuk juga tentang pengetahuan kita menyangkut ilmu seperti mustalahul hadis, kita menseleksi hadis ini sahih apa tidak, periwayatnya bagaimana, sehingga yang tadi kita pegang karena kita meyakini itu sebuah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memang dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya. Nah, jadi ini sederhananya begitu. Jadi tidak cukup kita comot satu ayat, kemudian hadis, selalu berpegang dengan terjemah, kemudian kita menyimpulkan satu fakta hukum. Itu sangat berpotensi untuk terjadi kekeliruan. Setidaknya apa yang kita sampaikan bersifat parsial, tidak bersifat universal, artinya tidak mewakili ruhnya Islam. Apalagi sekarang guru kita itu banyak. Di antaranya kita ketahui, di antaranya kita tidak tahu siapa guru kita. Yang kita tidak tahu siapa guru kita itu adalah ketika potongan-potongan ceramah digabung, kemudian dikasih frame, bingkai, diedit. Guru kita tukang edit, bukan yang ceramah. Terakhir, seperti kemarin siang, setelah ngasih tausiah singkat di Masjid Polda Kalsel Al-Muhtadin, salah seorang anggota mendekat, Pak Ustadz, minta waktu sebentar, ulun pingin nanya. Nggih, apa ini hoax apa asli? Dibukalah handphone. Setelah dibuka handphone, ternyata frame-nya gini, frame-nya kejahatan-kejahatan Habib Rizik Syihab. Frame-nya sudah begitu, kejahatan-kejahatan Habib Rizik Syihab. Lalu muncul tayangan, ada beberapa poin, 1, 2, 3, 4, 5. Setiap nomor itu menyebutkan bentuk kejahatannya. Setelah itu baru tampil potongan-potongan ceramah beliau. Ini hoax apa bukan, Pak Ustadz? Jadi jerulun, Pak, ceramah yang full, kalau sudah dipotong, kemudian diambil bagian tertentu, apalagi itu cenderung menyudutkan, itu sudah sangat jelas niat busuk dari pelaku. Sudah jelas, itu niat busuk dari pelaku. Kalau sudah ceramah full, dipotong bagian tertentu, kemudian apalagi itu berkaitan dengan hal-hal yang bisa memojokkan. Berarti pelaku itu sudah punya niat busuk, itu satu. Itu yang pertama. Yang kemudian, yang kedua, bahwa apapun yang kita terima, apakah layak kemudian kita syari kembali, maka pegang pesan Rasul, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia hanya mengatakan sesuatu yang positif baik, atau kalau tidak lebih baik diam. Pian menyebarluaskan ini, terlepas apakah ini menyangkut Habib Rizik atau siapapun, pian mesti harus berpikir, ada manfaatnya nggak buat pian? Dikasih orang duit nggak? Dikasih pahala nggak? Akan menyejukkan suasana nggak? Kalau ternyata tidak, pian tetap sebarkan. Yang pian dapat hanya sekedar dosa. Yang bikin dia dapat duit, dia disuruh orang. Dia orang bayaran. Walaupun dia dapat dosa, tapi setidaknya dia dapat duit. Pian yang mengirim pulang, sudah duitnya kada dapat, dosanya makam. Udahlah, biar itu berakhir di handphone pian aja, nggak usah dilanjutin.
Biarlah, dan itu menjadi amal soleh, memutus mata rantai fitnah. Memutus mata rantai fitnah. Niatkan, ini memutus mata rantai fitnah. Jadi di situ dapat pahala, pian. Nah itulah zaman sekarang kita luar biasa. Nah barangkali ini yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf waktunya lewat 10 menit. Salah hilapnya mohon maaf sekali lagi. Jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.